Entah kenapa mereka naik motor berdua, padahal mereka bawa 2 motor. Tapi ternyata itu bukan tanpa alasan. Tujuannya jelas, supaya Putri nggak bisa kabur. Mereka punya rencana kelam, dan hari itu mereka melaju ke arah Jombang, mencari tempat yang pas untuk melancarkan aksi mengerikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Di awal tahun 2025, warga Jombang digegerkan dengan penemuan mayat seorang gadis SMA yang mengapung tragis di aliran Sungai Malang. Dan yang bikin hati makin miris, ternyata gadis itu bukan hanya jadi korban kekerasan brutal, tapi juga korban perampokan yang keji. Tujuannya, harta. Bagaimana kisah selengkapnya dari cerita ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Namanya Putri Renita Amanda. Usianya baru 18 tahun. Muda, cantik, kalem begitulah. Orang-orang mengenalnya. Putri adalah anak bungsu dari pasangan Pak Misman dan almarhumah Bu Hidayati. Ibunya meninggal setahun lalu. Sejak saat itu, Putri tinggal berdua saja dengan sang ayah di Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Jombang. Kakaknya, Ki Mahardika, sudah menikah dan menetap di Surabaya. Putri saat itu duduk di kelas 3 SMA, YPM Sumobito. Ia dikenal sebagai siswi yang pendiam, nggak neko-neko, rajin dan aktif di kegiatan sekolah. Meski kalem, Putri bukan tipe yang menutup diri. Dia justru punya banyak prestasi yang bikin keluarga bangga. Selain aktif di sekolah, Putri juga aktif di media sosial. Disitulah semuanya bermula. Melalui media sosial, Putri kenal dengan seorang cowok bernama Ardian Syah Putra. Usianya sama, 18 tahun. Mereka mulai intens ngobrol. Komunikasi yang makin dekat bikin Putri luluh. Meski baru kenal lewat dunia maya, Putri akhirnya menerima ajakan Ardian Syah untuk pacaran. Sayangnya, hubungan itu disimpan diam-diam dari sang ayah. Entah karena takut atau memang gak ingin membuat sang ayah khawatir, Putri memilih menyimpan semuanya sendiri. Di mata Putri, Ardian Syah adalah pelipur lara setelah kehilangan ibunya. Tapi ternyata, perhatian yang diberikan Ardian Syah bukan karena cinta. Ada motif tersembunyi. Setelah tahu latar belakang Putri dan kondisi ekonominya yang cukup berada, Ardian Syah tergiur. Ia mulai menyusun rencana licik bukan sendirian, tapi bersama 2 temannya. Ahmad Thorik, remaja seusianya, dan satu lagi pria jauh lebih tua, berusia 31 tahun, bernama Lus. Keduanya berasal dari Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Mereka bertiga punya satu tujuan, menguasai harta Putri. Langkah pertama adalah menjebak Putri agar mau datang sendiri, tanpa curiga. Caranya, Ardian Syah menghubungi Putri dan mengajaknya ketemuan alasannya klise, ngabisin waktu bareng pacar. Padahal, itu adalah undangan menuju perangkap maut. Hari itu, Senin sore 10 Februari tahun 2025, sekitar jam 4 sore, Putri diminta datang ke daerah Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, sendirian, tanpa dijemput. Kenapa? Karena Ardian Syah ingin Putri membawa motornya sendiri supaya selain merampas nyawa, mereka juga bisa membawa kabur kendaraan Putri. Dan itulah awal dari tragedi yang mengguncang Jombang. Di balik senyumnya yang polos dan hatinya yang tulus, Putri sama sekali tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Senin sore 10 Februari tahun 2025, Putri terlihat begitu semangat. Gadis manis berusia 18 tahun itu bersiap untuk bertemu seseorang yang kini mulai mengisi hatinya. Ardian Syah, sang pacar yang dikenalnya lewat media sosial. Ia berdandan rapi, memakai parfumnya yang biasa, lalu melirik jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Namun, di balik semangat itu, Putri dilanda dilema besar. Ia tahu tidak mungkin jujur kepada ayahnya kalau dia akan pergi bertemu pacar. Ayahnya yang sejak kepergian ibunya menjadi satu-satunya sosok pelindung dalam hidup Putri, sangat mempercayainya. Maka, dengan berat hati, Putri berbohong. "Ayah, Putri mau KDN sebentar, ada barang yang mau dibeli," ucapnya pelan. Sang ayah, yang selalu menaruh kepercayaan penuh, hanya mengangguk. Tak ada kecurigaan sama sekali. Dan sore itu, Putri pun pergi, mengendarai motor Honda Varionea menuju titik pertemuan yang sudah dijanjikan di daerah Mojowangi, Kecamatan Mojowarno. Sesampainya di sana,
Ardiansyah, si pacar, tampak menanti dengan senyum hangat. Tapi senyum itu bukan tanda cinta. Itu adalah kedok untuk sebuah rencana jahat yang telah ia susun bersama dua temannya, Thorik dan Lutfi. Tanpa menunggu lama, Ardiansyah langsung mengajak Putri pergi ke rumah salah satu temannya, Thorik, yang berada di daerah Kunjang, Kabupaten Kediri. Putri sempat ragu. Ia merasa aneh diajak bertemu teman pacarnya. Namun Ardiansyah meyakinkannya, "Tenang aja, mereka baik kok. Gak usah canggung ya." Karena rasa percaya itu, Putri pun ikut. Sesampainya di rumah Thorik, ternyata Lutfi sudah menunggu di sana. Mereka menyambut Putri dengan obrolan-obrolan ringan. Tapi ada rasa tidak nyaman yang mulai menyelinap dalam hati Putri. Apalagi ketika ketiganya memutuskan pergi membeli minuman keras untuk pesta mabuk-mabukan. Putri memilih tinggal di rumah. Ia tak ingin terlibat. Diam-diam, di dalam hati, dia mulai merasa takut. Tapi ia tetap menunggu, karena ingin menjadi pacar yang setia. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali membawa botol-botol minuman keras di tangan. Tak butuh waktu lama, pesta dimulai. Suasana berubah, tawa keras terdengar. Mata mereka mulai berat. Napas mereka berbau alkohol. Dan Putri, ia hanya duduk di pojok ruangan, bermain ponsel, menahan gelisah. Waktu sudah malam, tapi pulang pun terasa sulit. Dan ketika ketiganya mulai menyusun rencana selanjutnya, Putri, yang masih percaya, diajak ikut tanpa banyak tanya. "Ayo ikut sebentar ke Jombang. Cuma sebentar kok. Habis itu, kita pulang." Putri, yang tak ingin merusak momen, ikut saja. Ia tak tahu bahwa itu adalah perangkap terakhir. Yang lebih mencurigakan, meskipun mereka membawa dua motor, mereka malah berboncengan 3 di satu motor. Ardiansyah di depan, Putri di tengah, Lutfi di belakang. Seolah mereka memang sengaja ingin menjebak Putri agar tidak bisa melarikan diri. Dan malam itu, Putri dibawa ke tempat yang bahkan tak pernah dia bayangkan dalam hidupnya. Hari itu, 3 pria muda memacu sepeda motornya menuju Jombang. Tujuan mereka bukan sekadar jalan-jalan atau nongkrong biasa. Mereka mencari tempat sepi lokasi yang tepat untuk menjalankan niat jahat yang sudah mereka rencanakan sejak lama. Saat melewati area persawahan di Desa Godong, Kecamatan Kudu, Jombang, mereka tiba-tiba menghentikan laju motor. Mata mereka saling berpandangan seakan sepakat tanpa kata, disinilah tempatnya. Putri, satu-satunya perempuan yang ikut bersama mereka, mulai merasa ada yang tidak beres. Matanya gelisah, tubuhnya gemetar. Ia mendesak ingin pulang. Hatinya tak tenang, seakan naluri seorang perempuan tahu bahwa bahaya sedang mengintainya. Tapi permintaannya ditolak mentah-mentah. Ternyata rasa takut Putri bukan tanpa alasan. Dengan cepat dan tanpa belas kasihan, ketiga pria itu menahan tubuh Putri yang berusaha kabur. Ia melawan, berteriak, tapi sia-sia. Tubuh mungilnya dipukul bertubi-tubi, terutama di bagian perut, sampai ia tak berdaya. Mereka yang sudah mabuk karena pengaruh alkohol kehilangan kendali, kehilangan akal sehat, dan yang terjadi setelahnya sungguh tidak bisa dimaafkan. Dalam kondisi Putri yang sudah lemah, tak berdaya, bahkan nyaris tak sadarkan diri, mereka bergantian melakukan perbuatan biadab, sesuatu yang tidak hanya menghancurkan tubuh, tapi juga martabat dan jiwa. Lalu, karena takut kejahatan mereka terbongkar, muncullah niat lebih keji lagi, menghilangkan nyawa Putri dan menghilangkan jejak. Mereka membawa tubuh Putri ke atas motor, seolah tak terjadi apa-apa. Seperti saat berangkat, Lutfi menyetir motor utama. Putri duduk di tengah, diapit oleh 2 pria. Thorik menyusul di motor kedua. Dengan tenang dan dingin, mereka menuju daerah Purwasri, Kabupaten Kediri, menuju sungai tempat mereka berencana membuang Putri. Sesampainya di sana, tubuh Putri yang masih bernyawa dilempar ke sungai. Ia tenggelam perlahan, tidak bisa berenang, tidak bisa berteriak, bahkan tidak bisa menangis. Hanya diam, hanyut, lalu hilang ditelan arus. Setelah itu, mereka mengambil semua harta benda milik Putri. Motor Putri mereka jual seharga 2,2 juta rupiah. HP-nya belum sempat mereka jual. Uang hasil penjualan motor pun digunakan sebagian untuk berfoya-foya, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sementara itu di rumah, ayah Putri, Pak Jasman, mulai gelisah. Malam semakin larut, tapi Putri belum juga pulang. Ponselnya tak bisa dihubungi sejak pukul 8 malam. Putri pamit sore itu dengan alasan COD barang. Tapi hingga tengah malam tak ada kabar. Ayahnya berulang kali mencoba menelepon, menanyakan ke teman-temannya, tapi nihil. Tidak ada yang tahu Putri ada di mana. Jasman begadang semalaman, duduk di ruang tamu dengan handphone di tangan,
berharap Putri akan membalas atau menelepon balik. Namun harapan itu pupus keesokan paginya. Selasa pagi, 11 Februari tahun 2025, sekitar pukul 6, warga Dusun Peluk, Desa Pacar Peluk, Megaluh, Jombang, dikejutkan dengan penemuan mayat seorang gadis muda yang mengapung di aliran Sungai Kanal Puri Tunggorono. Tubuh itu menggunakan sweater kuning, terseret arus dari arah selatan ke utara. Seorang warga yang sedang berjalan di tepi sungai sontak berteriak melihat pemandangan mengerikan itu. Warga pun berdatangan. Mereka segera mengevakuasi jasad dengan tali agar tak hanyut lebih jauh. Setelah berhasil ditarik ke tepian, laporan pun segera disampaikan ke Pemdes Pacar Peluk dan dari sana diteruskan ke pihak kepolisian. Polsek Megaluh bergerak cepat. Garis polisi langsung dipasang di sekitar lokasi. Polisi mulai melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan bukti, meminta keterangan saksi mata, dan yang paling penting, mencari tahu siapa korban dan siapa pelakunya. Sayangnya, tak ada satupun warga yang mengenali wajah gadis yang sudah tak bernyawa itu. Namun, semua misteri itu tidak akan dibiarkan menggantung. Setelah penemuan jasad misterius di sungai, pihak kepolisian langsung bergerak cepat. Mereka menyebarkan informasi penemuan tersebut lewat media sosial, berharap ada keluarga atau kerabat yang mengenali korban. Tak hanya itu, jasad korban juga segera dievakuasi ke RSUD Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut demi mencari tahu identitas dan penyebab pasti kematian. Hasil autopsi sungguh mengejutkan. Korban mengalami luka parah akibat pukulan benda tumpul di bagian kening dan perut. Luka-luka itu menunjukkan bahwa sebelum akhirnya tenggelam, korban terlebih dulu mengalami kekerasan fisik yang brutal. Sementara itu, informasi soal jasad gadis muda yang ditemukan mengapung itu mulai viral. Foto dan seri-seri korban tersebar luas di berbagai platform. Tak butuh waktu lama, berita tersebut sampai ke telinga seorang ayah yang sedang cemas luar biasa. Ayah dari Putri. Pak Jasman, sang ayah, langsung teringat bahwa pakaian yang dikenakan korban identik dengan baju terakhir yang dipakai Putri saat pamit pergi untuk KOD. Dengan hati penuh harap namun juga takut, ia bergegas menuju rumah sakit. Namun sesampainya di sana, dunia seolah runtuh. Jasad itu benar-benar Putri, anaknya, gadis satu-satunya, harapan hidupnya, dan kini sudah terbujur kaku, tak bernyawa, penuh luka, dan ditemukan di sungai. Tangis Pak Jasman pecah. Ia tidak bisa menahan kesedihannya. Setelah kehilangan istri tercinta, kini ia juga harus merelakan Putri pergi dengan cara yang paling menyakitkan. Jasad Putri pun dibawa pulang ke rumah duka di Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Jombang. Diiringi isak tangis keluarga dan warga sekitar, Putri dimakamkan dengan layak. Namun rasa duka itu tak berhenti di sana. Keluarga Putri menuntut keadilan. Mereka tidak terima. Mereka ingin para pelaku dihukum seberat-beratnya, bahkan dihukum mati. Setelah identitas korban dipastikan, polisi makin giat melakukan penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada motif perampokan dan kekerasan. Handphone serta motor korban yang raib memperkuat dugaan itu. Dengan bantuan pelacakan sinyal dan keterangan para saksi, polisi akhirnya menemukan titik terang. Handphone Putri masih aktif dan berada di wilayah Perak, Jombang, dan disitulah ketiga pelaku berada. Saat hendak ditangkap, satu dari tiga pelaku yang diketahui bernama Adiansyah justru melawan. Polisi tak punya pilihan selain melumpuhkannya dengan timah panas yang menembus kakinya. Sementara dua rekannya, Lutfi dan Torik, memilih menyerah tanpa perlawanan. Ketiganya digiring ke kantor polisi dan diinterogasi secara intensif. Fakta mengejutkan pun terungkap. Adiansyah ternyata adalah pacar baru Putri yang baru dikenal lewat media sosial. Ia adalah otak di balik kejahatan keji ini. Bersama dua temannya, mereka menyusun rencana licik untuk merampas harta milik Putri. Sebelum menghabisi nyawa Putri, mereka lebih dulu menganiaya dan melakukan perbuatan tidak senonoh. Dan ketika Putri sudah tak berdaya, ia dibuang ke sungai dalam keadaan masih hidup. Hingga akhirnya ditemukan mengapung dan tak bernyawa. Motor Putri mereka jual seharga 2,2 juta rupiah yang kemudian dipakai sebagian untuk berfoya-foya. Kini, ketiga pelaku sudah mendekam di sel tahanan Polres Jombang. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal-pasal lain tentang pembunuhan dan kekerasan. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Sampai video ini ditayangkan, proses hukum masih terus berjalan. Kita doakan, semoga Putri mendapatkan keadilan yang layak dan keluarganya diberikan ketabahan menghadapi cobaan ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nusantara, itulah kisah tragis Putri gadis yang nyawanya direnggut oleh pacarnya sendiri, yang ternyata sejak awal sudah berniat jahat demi harta. Baiklah sahabat Nusantara,
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.